Bayangkan kalian koma di rumah sakit, lalu pas bangun, seluruh dunia sudah kiamat dan dipenuhi mayat hidup. Inilah yang dialami oleh Rick Grimes. Di video kali ini, kita akan membedah alur cerita serial zombie paling legendaris sepanjang masa, The Walking Dead Season 1, Episode 1. Bagaimana awal mula bencana ini terjadi, dan bagaimana Rick bisa bertahan hidup? Yuk, langsung kita bahas. Cerita dimulai sebelum kiamat terjadi. Rick Grimes adalah seorang deputi sheriff di sebuah kota kecil bersama sahabatnya, Shane Walsh. Saat sedang bertugas, mereka mendapat panggilan untuk mengejar mobil penjahat. Terjadi baku tembak sengit. Sialnya, Rick tertembak di bagian dada dan terluka parah hingga tak sadarkan diri. Rick tiba-tiba terbangun di sebuah kamar rumah sakit yang sepi. Kondisinya sangat lemah, jenggotnya sudah tumbuh lebat, dan jam di dinding pun sudah mati. Saat Rick keluar kamar mencari bantuan, suasana rumah sakit sangat mencekam. Lorong gelap gulita, banyak bercak darah, dan yang paling mengerikan adalah sebuah pintu yang dirantai besi dengan tulisan "Don't open, died inside." Jangan dibuka, ada mayat di dalam. Dari celah pintu itu muncul jari-jari tangan manusia yang membusuk. Rick yang ketakutan langsung kabur keluar dari rumah sakit. Di luar, pemandangannya jauh lebih gila. Ratusan mayat bergelimpangan di halaman dan ada helikopter militer yang ditinggalkan begitu saja. Rick mengambil sebuah sepeda tua untuk pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, dia melihat pemandangan menyedihkan sekaligus mengerikan. Sesosok wanita yang tubuh bagian bawahnya sudah hilang, merangkak di atas rumput sambil mengerang. Ini adalah zombie pertama yang Rick lihat dengan jelas. Saat sesampainya di rumah, rumahnya kosong melompok. Istrinya, Lori, dan anaknya, Cole, sudah tidak ada. Rick langsung frustasi dan menangis di lantai karena mengira keluarganya sudah mati. Saat Rick lontang-lantung di jalanan dengan linglung, kepala Rick tiba-tiba dipukul dari belakang menggunakan sekop oleh seorang anak bernama Dwayne. Ayah anak itu, Morgan Jones, langsung menodongkan pistol ke arah Rick. Rick yang tersadar merasa kebingungan karena sudah berada di rumah Morgan. Disinilah awal pertemanan mereka. Morgan awalnya mengira Rick adalah zombie karena bicaranya yang melantur. Namun setelah tahu Rick adalah manusia hidup yang baru bangun dari koma, Morgan merawat luka-luka Rick. Disinilah Morgan menjelaskan aturan main dunia baru ini kepada Rick. Jika mereka menggigitmu, kamu akan terkena demam tinggi, mati, lalu bangun kembali sebagai salah satu dari mereka. Dan satu-satunya cara menghentikan mereka adalah dengan menghancurkan kepalanya. Malamnya, suasana menjadi emosional ketika Rick melihat istri Morgan yang sudah menjadi zombie terus berjalan di luar rumah dan mencoba memutar gagang pintu tempat mereka bersembunyi. Morgan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, karena dirasa hari sudah mulai aman, Rick bersama Morgan dan Dwayne keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan Rick mencoba membawa Morgan dan Dwayne ke kantor deputi tempatnya bekerja dulu. Di sana mereka bisa mandi air hangat untuk terakhir kalinya dan mengambil seluruh persediaan senjata serta amunisi yang ada di gudang.
Selepas mandi, mereka pergi ke gudang senjata. Riggs memberikan sebagian senjata kepada Morgan dan memutuskan untuk pergi ke kota Atlanta. Mengapa Atlanta? Karena kabarnya militer mendirikan zona karantina aman di sana. Dan Riggs berharap anak istrinya mengungsi di kota itu. Riggs mencoba mengajak Morgan dan Dwayne untuk pergi ke Atlanta. Tetapi Morgan menolaknya, dan Morgan lebih memilih untuk tinggal di kota kecil ini guna menghabisi para zombie-zombie yang berada di kota ini. Dan Riggs mulai memaklumi keputusan Morgan. Di saat mereka akan pergi, mereka melihat seorang zombie polisi, mantan kawan kerja Riggs yang bernama Leon. Karena Riggs tak tega melihat rekannya yang telah menjadi zombie itu, kemudian dia mengakhiri hidup zombie Leon. Dan boom, zombie itu mati seketika. Mulai dari sinilah Morgan dan Riggs berpisah untuk pertama kalinya. Morgan kembali ke dalam rumah dan memperbaiki rumah mereka. Dan untuk melindungi diri, Morgan menutup pintu-pintu rumah dengan kayu. Sebelum pergi, Riggs kembali ke taman tempat Walker wanita yang tubuhnya terbelah dua tadi. Dengan rasa empati yang mendalam, Riggs meminta maaf lalu menembak kepala zombie tersebut agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Di sisi lain, di tempat persembunyiannya, Morgan sedang asik memburu para zombie. Lalu kemudian daripada itu, Morgan melihat zombie istrinya, dan kemudian Morgan berencana ingin menembak kepala zombie istrinya tersebut. Karena oleh dia tidak tega ingin membunuh zombie perempuan itu, akhirnya Morgan mengurungkan tekadnya untuk menghabisi zombie istrinya. Dengan perasaan sedih, Morgan pun menangis sejadi-jadinya. Kembali kepada Riggs. Riggs meninggalkan zombie perempuan itu, dan dia akan meninggalkan juga kampung halamannya menuju ke kota Atlanta guna menjemput istri dan anaknya. Di sisi lain, jauh dari kota Atlanta, terdapat segerombolan orang yang mendengarkan radio dari Riggs. Mereka berusaha memberitahu Riggs kalau kota Atlanta sudah tidak aman lagi dan dipenuhi oleh para zombie. Tetapi Riggs tidak mendengar dan Riggs tidak mengetahui, sehingga dia tetap akan maju ke kota Atlanta. Karena dirasa Riggs tidak merespon dari segerombolan orang itu, mereka berusaha untuk menjemput Riggs ke Atlanta. Riggs tidak tahu kalau istrinya Lori dan anaknya Cole sedang bersama Shane di perkampungan, di perkemahan mereka. Dan akhirnya Shane, yang juga tidak tahu itu adalah Riggs, akan mencoba menolong Riggs dan pergi ke kota Atlanta. Di tengah jalan, mobil Riggs kehabisan bensin dan dia akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki menuju kota Atlanta. Saat Riggs sedang berjalan kaki, dia melihat sebuah rumah yang kosong melompong, tidak ada penghuninya, dan dia mencoba masuk ke dalam rumah itu
guna mengecek apakah ada orang di rumah atau apa ada barang yang bisa dibawa oleh Rick. Suasana rumah itu sungguh sangat mencekam karena pemiliknya sudah lama meninggal di tempat tersebut dengan bertuliskan, "Tuhan, ampuni kami semua." Rick tak kuasa melihat adegan tersebut dan dia merenung serta sedih. Saat hendak pergi dari tempat tersebut, Rick melihat seekor kuda putih pemilik dari peternakan tersebut dan dia akan menggunakan kuda itu untuk pergi ke kota Atlanta dengan membawa seluruh persediaan senjata yang ada. Rick melaju menuju kota Atlanta. Pada saat memasuki kota Atlanta melalui jalan tol yang kosong, jalur keluar kota dipenuhi mobil-mobil macet yang terbakar, sedangkan jalur masuk kota bersih tanpa ada orang sama sekali. Dia merasa heran karena pada sebelumnya kota ini diisi oleh ratusan juta penduduk. Kemana perginya orang-orang tersebut? Awalnya kota itu tampak mati, tapi begitu Rick berbelok di sebuah tikungan, dia melihat ribuan zombie sedang berkumpul. Kuda panik, Rick jatuh dan kuda malang itu langsung dikerubuti lalu dimakan hidup-hidup oleh para zombie. Di situ suasana sedang chaos, dalam kepanikan total dan dikepung dari segala arah. Rick menjatuhkan senjatanya. Dia merangkak ke kolong sebuah tank militer dan berhasil memanjat masuk ke dalam tank tersebut lewat pintu bawah. Di dalam tank yang sempit dan gelap, Rick mengunci pintunya rapat-rapat. Di luar, ribuan zombie menggedor-gedor tank tersebut. Rick merasa frustasi sendirian dan mengira ajalnya sudah tiba. Tetapi tepat pada saat itu, radio panggil di dalam tank tiba-tiba berbunyi dan memancarkan suara seseorang yang berkata, "Hei, kamu yang di dalam tank, nyaman gak di situ?" Siapakah orang misterius di radio tersebut dan bagaimana nasib Rick selanjutnya? Kita akan bahas di episode 2 nanti. Kalau kalian suka dengan pembahasan alur cerita The Walking Dead ini dan mau lanjut ke episode berikutnya, langsung aja klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.